Selamat siang untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang materi tentang gaya. Oke, langsung saja. Pada ilmu pengetahuan alam, gaya sering diartikan sebagai dorongan atau tarikan. Bila menarik atau mendorong suatu benda, berarti kita memberikan gaya pada benda tersebut. Pernahkah kamu melihat mobil mogok? Coba perhatikan, saat ada mobil mogok, orang-orang akan melakukan gaya terhadap mobil sehingga dapat berjalan kembali. Batal dikonten. Nih begitu anu. Alpe. Yo. Legend. Untuk melakukan suatu gaya diperlukan tenaga. Gaya dan tenaga mempunyai arti yang tidak sama, namun keduanya saling berhubungan. Gaya tidak dapat dilihat, tetapi pengaruhnya dapat dirasakan. Tarikan dan dorongan yang dilakukan memerlukan tenaga. Jika kamu mengangkat batu, maka selain dibutuhkan gaya, juga diperlukan tenaga. Anak kecil tidak mampu mengangkat beban berat karena belum memiliki tenaga yang cukup untuk melakukan gaya terhadap beban tersebut. Gaya untuk melakukan terhadap beban tersebut, gaya ada yang kuat dan ada pula yang lemah. Makin besar gaya yang dilakukan, makin besar pula tenaga yang diperlukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi gerak benda. Faktor-faktor yang mempengaruhi keadaan benda bila dimasukkan ke dalam air. Setiap benda yang dicelupkan ke dalam air akan mendapatkan gaya ke atas oleh air. Pernahkah kamu melihat batang pisang hanyut di sungai? Pernah pulakah kamu melihat daun kering yang jatuh ke kolam? Keadaan ini tentu saja sangat berbeda dengan kerikil yang kita lemparkan ke dalam kolam. Begitu pula sekeping uang logam yang dilemparkan, logam tersebut akan tenggelam. Setiap benda yang kita masukkan dalam zat air akan mengalami peristiwa yang berbeda. Benda padat memasukkan ke dalam zat air akan tenggelam, terapung atau melayang. Yang pertama, gerak benda. Gerak benda dapat bermacam-macam. Sebuah benda dikatakan bergerak bila kedudukannya berubah terhadap benda lain yang berfungsi sebagai patokan. Ketika kamu berangkat sekolah, kamu dapat dikatakan bergerak terhadap rumah dan sekolah. Mengapa demikian? Sebab kedudukanmu yang semula berada di rumah berubah menjadi di sekolah. Sekian saja untuk pertemuan kali ini. Sampai ketemu lagi untuk pertemuan berikutnya.